Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farokah Azizah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan referensi dari 10 jurnal. Yang pertama, wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. Penerbitnya Sudirman Hasan, Pasca Sarjana IAIN Wali Songo Semarang. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang kedua, peran nazir dalam pengembangan wakaf oleh Abdurrahman Kasdi. Dalam Munzir Kahaf juga menjelaskan tentang pertama ketentuan Dewan Pengurus, di antaranya yang pertama, Dewan Pengurus minimal terdiri dari 5 orang yang semuanya dipilih oleh organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Wakaf. Dengan masa kerja selama 5 tahun itu dan bisa diperbaharui melalui sidang tahunan atau sidang istimewa. Yang kedua, Dewan Pengurus harus memilih salah satu di antara anggotanya untuk menjadi ketua selama 5 tahun ini, yang berarti ia telah dipilih menjadi nazir wakaf. Apabila berhalangan, maka Kementerian Wakaf harus menentukan nazir sementara selama tidak lebih dari setahun. Kemudian setelah itu organisasi sosial melaksanakan sidang tahunan untuk memilih Dewan Pengurus baru. Yang selanjutnya, wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Karangan Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf, juga terdapat sumber dana sosial yang lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial, seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Yang selanjutnya, perbandingan efektivitas penghimpunan dana wakaf melalui uang berbasis online di Google Wakaf dan Dompet Duafa. Karangan Budi Setiadi, Siskalis Sulistiani. Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf dan dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil wakaf, produk, harta biaya transaksi, dan promosi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu meliputi kesesuaian dengan syariat, laporan yang bertanggung jawab, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, atau silaturahmi dan komunikasi. Yang kedua, segmentasi calon wakif. Donatur segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan organisasi dan lembaga
berbadan hukum, tetapi dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan, misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang selanjutnya, wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerbit Muhammad Nurrianto Al-Arif. Wakaf uang telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Wakaf untuk memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Wakaf ini telah menjadi salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam pengembangan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Selanjutnya, analisis kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. Penerbitnya Rahmat Dahlan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu upaya untuk memberikan payung hukum yang diharapkan pada pendorong pengembangan perwakafan di Indonesia. Dalam dekade setelah berlangsungnya 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang Wakaf ini perlu untuk dianalisa dan dikritisi lebih lanjut bagaimana efektivitas pelaksanaannya, serta upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran wakaf yang lebih baik. Jadi upaya penyelarasan penyempurnaannya undang-undang dalam perwakafan terkait itu dengan hal-hal berikut. Yang pertama, penyelaraskan bahasa yang efektif dan efisien agar memiliki satu kesatuan dari berbagai macam pendapat, sehingga tidak ditemukan klausal multitafsir. Penyelaraskan pasal-pasal yang dianggap perlu guna pencapaian kesempurnaan dan lebih mudah untuk diaplikasikan sesuai dengan situasi dan permasalahan yang sedang dihadapi pada waktu yang tidak sama sebelumnya. Selanjutnya, politik hukum wakaf Indonesia. Setelah Islam masuk ke wilayah Indonesia, maka wakaf mulai dikenal di Indonesia. Bukti awal paling kuat dapat ditelusuri dari peran para wali songo dan memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, biasanya dimulai dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan atau istana. Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel, yang kemudian diikuti oleh tokoh wali songo lainnya. Masjid dan pesantren di samping sebagai pusat penyebaran Islam, juga sebagai institusi pertama yang menjadi benih bagi perkembangan wakaf masa berikutnya. Yang selanjutnya, wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, pengelolaan wakaf itu secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi
tuntunan yang tidak bisa dihindari lagi. Apabila di saat ini negeri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memperlakukan partisipasi banyak pihak, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tadi tentang wakaf yang diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam pengembangan membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Jadi kehadiran Undang-Undang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.